Oh jadi lu ngambil telepon dari gua, di tas gua gitu? Sebentar, Diannya ada di mana? Mbak, tenang dulu Mbak. Dianya tuh lagi ada di suatu tempat gitu, pokoknya kayak mandi atau apa gitu. Oh berarti Mbak Dian mengakui dong kalau pernah ada di rumah Mbak Dian. Kapan itu? Jadi dia bilang nih dalam percakapan telepon, ya udah duitnya kamu transfer ke rekening saya aja, kata si. Terus laki-laki Terus ini ngasih tahu nomor rekeningnya. Iya, kemudian saya ini jadi memberitahukan rekening bla 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 bla. Kemudian oke, deal ya, iya terima kasih gitu. Penggelapan uang dana ini dilakukan oleh asistennya sendiri. Mas jangan asal tuduh aja. Lu gila kali lu ya, kalau bersalah mah nganggo aja sih. Lu bisa diam nggak sih? Gila lu ya. Jangan kayak gitu. Bisa tenang nggak? Mas mau bikin malu saya. Asli tenang nggak? asli tenang gitu. Kalau ada dia bener, Bisa tenang buktinya nggak? emang ada. Bisa tenang nggak? Lo bisa tenang nggak? Gila lu. Lo bisa tenang nggak? Mas mau malu-maluin saya? Kamu marah di sini apa yang banting-banting? Maksudnya apa ini? Mau bikin malu saya? Kalau lo nggak salah, lo ngomong baik-baik dong. Bisa nggak baik-baik? Apa lo? Udah lu ngaku aja, lu terima Mak, diam, Mak, diam. Terima SMS enggak? Lu kalau terima marah SMS sama nggak? nggak usah marah-marah kayak gitu Kalau loh, nggak Bang. nyolong, Bayar ngomong ratusan. baik-baik. Kalau Biasa misalnya nyolong, aja, terus selesaiin duduk. dong. Ya, tapi jangan bikin malu saya gini dong. Ya, kalau Ini nggak orang banyak yang nonton. Sama lu. Kalau nggak begini nggak bakalan kelar, tau nggak lu? Nggak bakalan Udah Mbak, tahu. Mbak diam aja Mbak. Ya gimana kamu diam, ada gue dituduh? Lo main banting-banting aja di aja sini. lu, main diem-diem aja lu. Sebenarnya dia udah bersalah, Bisa tenang nggak? malah nutupin kesannya dengan kemarahan ya. Ya iya, orang kalau salah aja udah nggak apa-apa gitu kan. Yang penting uangnya ada, jangan lu makan. Kalau uang udah habis baru lo Mbak, dituduh. Mbak bisa diam nggak? Ya gimana kamu diam lo? Bang, Tino. Gini, lo pindah sini deh. Ah, Lo pindah sini, lo pindah sini, lo pindah sini, lo pindah sini. Lo pindah sini. Saya mau tanya ya, baik-baik sama Mbak Dian. Mbak Dian, tadi Mbak Dian sebelumnya nggak ngaku kalau pernah datang ke rumah Mbak Dian. Tapi ternyata ya, Mbak Dian baru saja mengungkapkan bahwa sebenarnya pernah datang ke rumah Mbak Dian tanpa Dela. Apa nih? Soalnya tadi Mbak Dian bilang katanya, oh lo ambil handphone gue. Berarti kan Mbak Dian mengakui bahwa sebenarnya pernah ada di rumah Mbak Dian. Ya saya akuin sih pernah berdatang ke rumah saya. Tujuannya apa kalau tanpa gue? Ya untuk apa? ngomongin masalah kerjaan lah. Untuk ngomongin masalah kerjaan. Iya. Mungkin gak Dian sama memang hubungannya hanya untuk urusan pekerjaan. Iya. Hanya pekerjaan. Hanya pekerjaan, tapi saya nggak yakin. Kok nggak yakin mas? 50-50. Oke, waktu itu gimana ceritanya? Sekarang gini deh. Dian udah ngakuin bahwa lo pernah datang ke rumah Dian tanpa Dela. Pernah nggak? Enggak pernah. Mendingan dijelasin. Kalau emang nggak ngambil, ya udah. Sekarang kita bener-bener ungkapin semuanya, jangan ada yang disembunyiin lagi. Pernah nggak ke rumah Dian tanpa Dela? Ya, sekarang maksudnya apa Bang? Kita Mau mempermalukan saya di sini? Mau mempermalukan. Itu maksudnya? Ini identitasnya kita sembunyiin loh. Kita kasih masker dan kita kasih nama samaran. Sabar. Kenapa harus malu kalau emang nggak salah? Nah, diam aja. Dela, lu Udah, ke Pak. depannya masih mau pakai nggak sih asisten gini? Sebenarnya dia tuh 3 tahun kebelakang ini sampai detik ini pun dia nggak pernah yang namanya kayak gini mas. Dia tuh selalu halus sama saya, selalu baik sama saya. Ya pengertian lah bagaimana dengan cara dia tuh tugasnya sebagai asisten, nggak pernah yang namanya ngebentak-bentak kayak gini. Dan sekarang posisinya gini, kalau memang kamu nggak ada di dalam masalah ini, kamu biasa aja, nggak usah kayak tadi. Ngapain kayak tadi? Terus maksudnya Mbak mau nuduh saya gitu, ha? Maksudnya Mbak? Mau nuduh saya Wah, gitu? aku Saya itu banting-banting mau lagi sih. menyelesaikan masalah, tapi kalau kamu cara kayak gini berarti kamu yang ambil uang saya. Apa maksudnya Mbak? Ha? Gak usah marah-marah kayak gitu. Lu, deh. Lu sehat kan sekarang? Ngaku apa? Apa yang? Nggak, ngomongin baik-baik aja. Nggak Lu perlu jangan kayak gitu banting-banting dong. dong. Ngomong baik-baik. Nggak cara lu kayak gini. Kalau lu kayak gini berarti lu yang ambil uang saya.
Ya sekarang gini, pertanyaan saya sebenarnya cuma begini. Pertanyaan saya sederhana. Pernah nggak ke rumah Dian tanpa Dela? Udah gitu aja dulu. Pernah ya? Ya, sebenarnya saya pernah. Pernah ke rumah Dian. Oke, Ngapain lu pertanyaan ke rumah saya Dian berikutnya. tanpa Pernah gue? nggak terima atau angkat telepon Dian tanpa dia tahu? Aduh, Jujur. gimana malu? Lu curi-curi lu ya, maling-maling lu ya. Mau tahu urusan gue lu. Diam, Mbak. Diam. Mbak Dian, diam dulu coba. Gue pengen tahu ya jawaban Saya dia. mau- Dia bisa Kesomong Mau tuh. saya jujur nggak? Nomor telepon, HP itu diambil-ambil kayak di acara diambil-ambil Mbak gitu. Dian, Mbak. Mbak Dela diem dulu. Jujur, Ya, jujur. tahan dulu emosi. Cerita. Silakan, Pak, Roy. apa benar pernah mengangkat telepon? Dari orang lain gitu pernah? Oke, gimana ceritanya? Boleh diceritain nggak kita? Gimana kronologi ceritanya? Sebenarnya emang waktu itu saya sempat jalan sama Mbak Dian, kami habis pulang dari diskotik, terus kami itu berdua dalam keadaan mabuk. Oh, lu punya Tanpa- hubungan berdua. Nggak ada. Tahan dulu ya, tahan Lu dulu komentarnya. mulu lu. Dela, Ya, tahan gua dulu nggak- komentarnya. Mbak Dian juga. Jadi pas Mbak Dian sama saya itu dalam keadaan mabuk, saya antarin Mbak Dian ke rumahnya. Oke. Dan nggak sengaja waktu itu karena Mbak Diannya mabuk berat, jujur saya hasrat birahi laki-laki saya keluar dan saya itu sempat bersetubuh dengan Mbak Dian. Kan pas bangun tidur, pas Mbak Diannya Mandi. mau mandi, kebetulan ada telepon masuk. Jadi Ke pas handphonenya telepon dia? ya teleponnya Dian. Mbak Dian, terus? Dan itu pas saya angkat, itu orang IO-nya bilang mau transfer uang. Terus? Orang IO itu nelfon. Nelfon. Terus kamu jawab apa? Dia Ya, bilang mau transfer. Mau transfer. Mhm. Kebetulan saya juga lagi butuh uang. Mertua saya telepon kalau Mertua. istri saya Apa? lagi sakit Istri? dan butuh uang. Saya melihat adanya laki-laki di sini. Orang ini saya lihat mengambil uangnya seseorang. Teka-teki misteri ini membuat saya yakin kepada seseorang dan saya merasa ada sesuatu di antara dan ternyata feeling saya benar kalau yang ambil uangnya. Iya, halo. Iya, Mbak. Oh, honor yang semalam. Iya, transfer aja ke rekening saya sama aja kok. Iya. Ntar saya kirim ya, Mbak ya, nomornya. Ya udah. Ya, makasih, Mbak. Lu kenapa nggak ngomong sama gue kalau lu udah punya istri? Dan istri lu lagi nggak enak badan, lagi sakit. Kenapa lu nggak ngomong sama gue, minta bantu sama gue pun pasti gue kasih pinjam kok uangnya. Nggak kayak gini caranya. Kalau kayak gini caranya apa? Jadi putus kerjaan lu juga kan? Hilang semua rezeki lo. Lu bermasalah, rezeki lu hilang, nggak ada, bikin malu juga.
Lu udah pernah sama gue, sekarang lu gini-gini gue. Makanya justru gue kecewa sama lo. Gila lu. Pernah tidur juga? Lu Justru gue kecewa sama lo. Sekarang lu mau jelekin gue. Lu jelekin justru diri lo sendiri yang ngejelekin lo di sini sekarang. Mbak Dela juga ada hubungan Iya, sama saya punya hubungan sama dia, tapi ternyata dia punya hubungan sama dia juga. Dia ngakunya bujangan, Mas, bukannya dia punya istri. Jadi mungkin itu dia, ya seharusnya jujur sih. Bohong banget. Ya, Harusnya baiklah. jangan ditutupin. Dengan demikian kasus ini ditutup dengan kekecewaan dan semoga bisa berubah sifatnya, dan di sini saya melihat adanya urusan polisi atau kasus polisi yang harus diselesaikan. Terima kasih. Oke, selamat malam. Terima kasih kalian semua boleh meninggalkan studio. Mudah-mudahan urusannya cepat selesai ya. Maaf ya, kalau tadi saya selesai. Oke, tolong dijagain, saya nggak mau marah-marah nih sama Dian sama Dela. Dian terima kasih, Dela terima kasih. Mudah-mudahan urusannya sekali lagi cepat selesai ya. Thank you. Oke, kalian ke belakang aja, lewat belakang. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Sandra dan Dela. Sandra tadi menuntut tanggung jawab dari pasangannya yang menghamilinya untuk bertanggung jawab menghidupi anaknya, bukan untuk menikahinya. Karena dia tahu bahwa pasangannya itu masih menjalin hubungan dengan perempuan-perempuan lain di luar sana, bahkan dengan mantannya. Lalu kemudian Dela kesini menuntut pertanggungjawaban dari manajernya yang diduga menggelapkan uang, yang ternyata justru sang asistennya lah yang mengambil uangnya. Gimana tanggapan kamu, Sandra dan Dela? Sandra dan Dela. Aduh, saya paling terkesan dengan kasus Dela. Dela ya. Karena tiba-tiba mereka punya hubungan khusus yang tidak diduga-duga. Iya. Ternyata mereka bisa ada seperti itu. Betul. Tapi kalau dilihat Dela dan Usman masih bisa menjalin kerjasama nggak ke depan? Saya rasa tidak. Kayaknya nggak mungkin ya. Udah rusak begini ya. Rusak semuanya. Oke, kalau Sandra kehamilannya lebih baik dia emang bersama keluarganya ya. Iya, Sandra harus kasih tahu orang tuanya atau family-nya supaya dia bisa dijagain gitu, diurus. Baik, mudah-mudahan Sandra dan Dela setelah ini justru sudah mendapatkan solusi dan bisa hidup jauh lebih bahagia. Bro Kiyoshi, terima kasih atas penjelasan dan pencerahan ya malam hari ini. Terima kasih. Pemirsa, janganlah pernah menganggap remeh hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkulah mereka sama berharganya dengan hidup Anda. Karena tanpa mereka, hidup Anda bisa menjadi sia-sia. Saksikan terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.